dari perangkat daerah yang ada di sini, mungkin ada waktu yang sangat sedikit juga apa untuk teman-teman di Kabupaten Pacitan ini agar menanyakan, mumpung ada Mas Wahyu, apa sih yang kekurangannya kita di Kabupaten Pacitan itu? Mungkin ada yang nggak kurang paham atau apa, Bu. Mungkin tidak apa-apa, Bu. Karena kita di sini tuh bukan untuk menjustis satu kabupaten itu bahwasanya tidak bisa, tapi kita di sini tuh saling saling belajar. Dan alhamdulillah kami juga selama ini sama Mas Wahyu juga sambil belajar juga, Bu, tentang aplikasi ini. Alhamdulillah kami juga saling koordinasi dan sering sempat kerja apa belajar bareng lah, Bu, intinya, Bu. Jadi di situ saya juga ingin tahu sih aplikasinya itu kayak apa aja yang ada di SPM itu. Jadi walaupun saya Bapeda, saya ingin juga tahu sampai jeroannya semuanya yang ada di aplikasi itu, ada 6 urusan. Jadi biar semuanya itu ngerti saya, Bu. Oh gitu. Jadi mungkin nanti bisa disampaikan Bu Hesti kepada Bapedanya, Bu, untuk mengawal dalam penganggarannya, Bu. Dan tadi juga saya mengoreksi juga tadi ada di eh mana ya Mas Wahyu? Tadi ada di dinas sosial ya Mas Wahyu ya. Yang nilainya nol itu Mas Wahyu ya. Pekerjaan ini, Yang tidak dianggarkan nol itu Mas Wahyu ya. pekerjaan ini, Apa? Apa Mas? PU, Mas. PU ya. Oke. Nanti mungkin PU-nya juga gini Bu. Eh, Kenapa sih kok tidak dianggarkan gitu? Nah itu juga perlu dukungan dari Bapeda juga. Dan selama ini kami di provinsi sudah mewanti-wanti kepada Bapeda di Kap Kota untuk saling berkoordinasi gitu loh, Bu. Nah, mungkin ini nanti bisa PU-nya itu berkoordinasi dengan Bapedanya gitu, Bu. Jadi saya di sini sama Mas Wahyu dan teman-teman dari provinsi tidak menjustis kabupaten itu ini yang salah, ini salah. Tidak boleh saya, Bu. Tidak mau seperti itu, Bu. Jadi semuanya harus kerja bareng, senang bareng, susah bareng. Apa? Senang bareng, susah bareng gitu, Bu. Mungkin itu aja, Bu. Terima kasih. Monggo lanjut Mas Wahyu, mau nambah lagi? Monggo dari Bu Lis Dinkes Provinsi mungkin. Ya, Atau terima BPBD kasih Pak Wahyu. Siap, Saya siap. dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Mohon izin menyampaikan paparan ya. Bisa terbaca ya Pak Waan ya, Bapak Ibu ya. Siap, siap. Sudah ya? Sudah tershare ya? Sudah muncul. Mohon izin kami dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur menyampaikan evaluasi terkait capaian penerapan SPM TW1 di bidang kesehatan dengan pembahasan Kabupaten Pacitan. Alhamdulillah Pacitan itu meskipun di daerah ujung tapi kinerjanya cukup bagus. Tinggal kita melakukan sedikit perbaikan. Kita evaluasi indeks SPM-nya sudah 33,69% dengan keterisiannya 93,92%. Tadi sudah disampaikan Pak Wahyu, ada beberapa yang belum terisi, yaitu pertama, terkait data SDM, itu sebetulnya bisa diambil di data ESDM-Kes. Barangkali itu yang nanti triwulan 2 harus diperbaiki kinerjanya, itu yang pertama. Terus yang kedua itu dari pemakaian obat-obatan. Nah, itu tadi kan sudah disampaikan bahwa hitungannya itu paket. Paket jadi kita tidak menghitung pemakaian per butir. Jadi kita bedakan antara SOP yang ada di Menkes dengan SOP yang ada di pelaporannya Mendagri. Kalau di pelaporan Mendagri, paket berarti hitungannya orang. Jadi kalau ada seandainya ya pasien TB ada 100, berarti paket yang dipakai adalah 100. Tidak dibedakan apa rifampicin sekian tablet, terus obat ini sekian tablet, tidak dibedakan. Jadi kita bedakan antara SOP-nya yang ada di Menkes sama SOP di pelaporan Mendagri.
Itu yang perlu kita cermati. Sehingga kalau semua bisa diisi, sehingga keterisiannya SPM ini bisa 100%. Tadi yang kita cermati kurang pas itu ada di indikator nomor 5, yang tadi yang disampaikan Pak Wahyu. Ya betul ya Pak Wahyu ya. Nah itu untuk yang lainnya insya Allah sudah bagus banget kinerjanya, tinggal perbaikan di situ. Nah ini adalah tabel yang terkait dengan indeks SPM sama keterisiannya. Ini bisa dilihat bagaimana posisi Pacitan dibanding kabupaten yang lainnya. Ini adalah evaluasi dari 12 indikator. Seperti tahun-tahun kemarin, posisi antara SPM di bidang kesehatan ibu dan anak dan P2 yang lebih bagus adalah P2. Yang KGM masih terpuruk di antara 38 kabupaten. Nah, ini yang perlu kita cermati juga, bagaimana untuk solusi untuk mengangkatnya. Nah, kalau kita lihat dari 12 indikator, yaitu ibu hamil, ibu bersalin, bayi melahirkan, balita, pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, hipertensi, diabetes mellitus, OGDGJ, TBC, dan HIV. Itu ibu hamil untuk nilai anggaran per orangnya di seluruh Provinsi Jawa Timur lebih bagus, yaitu 116, dan yang ODGJ 128.549. Sedangkan yang terkecil itu adalah anggaran di usia produktif, yaitu Rp600. Jadi kalau kita mengevaluasi apakah swadayanya masyarakat itu yang apakah perlu dimaksimalkan sehingga nanti kinerjanya, semangatnya usia produktif dengan swakelola bisa bagus untuk pembangunan negara. Nah, kalau kita lihat indeks SPM di 38 kabupaten, itu untuk ibu hamil sudah tercapai 29,67%, sedangkan capaian program 20,67%, dengan capaian anggaran, ini masih kecil yaitu 1,56%. Nah, ini kalau kita lihat di, enggak saya anukan ya. Nah, ini anggarannya. Jadi anggaran triwulan 1, evaluasi anggaran triwulan 1 dibanding dengan indikator triwulan 1 sama di pelayanan ibu hamil ada posisinya demikian. Ini. Jadi yang lebih bagus itu seperti Kediri. Kediri itu indeks SPM-nya sekian, capaiannya sekian, serapannya anggaran tinggi. Sehingga untuk pemenuhan di triwulan 1 sudah dilakukan. Nah, ini adalah evaluasi anggaran sama capaian. Ini sudah kami sampaikan. Kebetulan Pacitan kecil. Jadi kalau kita lihat anggaran APBD dengan UPD sebetulnya sudah 19%. Kalau SPN dibanding UPD masih 1%. Nah, monggo nanti bisa dievaluasi sendiri-sendiri. Nah, ini indeks SPN-nya untuk ibu bersalin. Ya, ibu bersalin ini belum ada serapan anggarannya, sedangkan untuk indeks SPM-nya sama capaiannya sudah ada di indikator kedua, sedangkan indikator ketiga ini indeks SPM-nya sudah 31,11%, capaiannya 22,22%, sedangkan anggarannya masih belum ada untuk di indikator bayi baru lahir. Nah, kalau kita lihat di triwulan 1 masih capainya 22,22%, itu otomatis akhir bulan capainya tidak bisa insya Allah kurang bisa mencapai 100%. Nah, itu harus perlu dibahas di intern timnya SPM daerah, apakah perlu diterbitkan SK Kepala Daerah. Nah, itu yang perlu dibahas, apakah mengambil dari data proyeksi, apakah dari Dukcapil, atau dari Dinas Sosial. Betulnya kita lihat dari Mendagri 59 tahun 2023, nggak salah ya, pasal 17, untuk SPM, anggarannya disesuaikan dengan kemampuan daerah dan diprioritaskan untuk masyarakat tidak mampu. Nah, untuk
di KGM atau Kesehatan Ibu dan Anak, monggo dibicarakan secara khusus supaya akhir tahun bisa tercapai 100%. Nah, ini adalah tabelnya terkait indikator ketiga. Sedangkan untuk indikator 4, pelayanan balita, itu Pak Cito sudah indeks SPM-nya 27,54, sedangkan capaiannya 20,94. Anggarannya juga masih 0, belum ada penyerapan. Nah, ini kalau kita lihat tabelnya adalah demikian. Sedangkan pendidikan dasar itu, yaitu indikator kelima, itu Pacitan, indeks SPM-nya sudah 8,02, sedangkan persentasenya sudah 27,92, anggarannya sudah terserap 4,23%. Insya Allah kalau dengan capaian program 27,92%, sehingga akhir tahun insya Allah bisa tercapai 100%. Nah, ini adalah tabelnya. Ini tabelnya kok saya lihat kok kurang rapi ya. Ini kebetulan saya nggak bisa melakukan shot mana kabupaten yang terendah atau soalnya kalau saya melakukan itu saya nanti kesulitan kalau evaluasi selama 5 hari ini. Dan ini adalah untuk usia produktif, Pacitan, indeks SPM-nya sudah 35,28, sedangkan programnya 22,17%, anggarannya sudah terserap 2,84%. Sedangkan usia produktif, ini tabelnya yang tadi ini grafiknya dari tabel yang di atas. Ini sebetulnya yang bagus adalah Kabupaten Kediri, Jombang, itu sudah ada realisasinya ini ya, sama Mojokerto. Nah, sedangkan untuk usia lanjut, ini indeks SPM-nya sudah 38,97% dengan capaian programnya 25,51%. Insya Allah pada akhir tahun bisa tercapai 100%. Dengan persentase anggaran belum ada penyerapan. Nah, ini adalah tabel grafiknya. Sedangkan untuk evaluasi indikator 8 yaitu pelayanan hipertensi, untuk indeks SPM-nya hipertensi sudah 38,07% dengan capaian triwulan 1 24,17% dengan anggaran masih belum ada penyerapan. Ini grafik dibandingkan dengan 38 kabupaten untuk hipertensi yang sudah ada penyerapan. Ini adalah Kediri, Sidoarjo, sama Kota Batu. Nah, ini adalah tabel mellitus. Ini adalah UDGJ. Nah, ini adalah tabelnya. Ini untuk diabetes mellitus, itu indeks SPM-nya sudah 39,38%, persentase capaiannya 28,76%, belum ada serapan anggaran. Sedangkan ODGJ 38,7%, 29,70%, anggarannya 7,18%. Insya Allah ODGJ bisa tercapai dalam akhir tahun. Ini adalah TBC. TBC sudah tercapai 25%, anggarannya sudah terserap 3,28%. Nah, ini yang HIV. HIV indeks SPM-nya 38,76 dengan persentase capaiannya 24,14%, anggarannya masih 0. Nah, permasalahannya tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Wahyu sama Pak Afan. Pertama, persentase anggaran SPM kurang maksimal. Soalnya tadi kita hitung hanya 1% ya. Dan memang ini sebetulnya bukan kesalahannya, tapi memang kekurangannya dari bidang kesehatan. Pertama, integrasinya anggaran itu belum bisa disatukan, yaitu pemakaian obat untuk 12 indikator, itu belum bisa digabungkan, plus beberapa kegiatan yang ada di seksi program, itu juga belum bisa diintegrasikan. Semoga yang kita sampaikan sama ya nanti yang disampaikan oleh Kabupaten Pacitan ya. Terus yang kedua, Bajas tadi udah kurang sesuai SOP, yang ditampilkan adalah jumlah total butir yang dilaporkan harusnya berupa paket.
Yang ketiga, SDM itu harusnya mengambilkan data dari SDMKes. Ini khususnya untuk yang tadi indikator 5 ya, harusnya itu bisa terisi. Sehingga keterisiannya SPM-nya Pacitan bisa 100%. Yang keempat, kita diskusi terkait sasaran untuk akhir tahun supaya targetnya bisa tercapai 100% dan terutama untuk masyarakat tidak mampu harus sudah tercover ikut di pelayanan SPM di 12 indikator itu. Barangkali itu Pak Wahyu, Pak Afan dan Bapak Ibu dari tim SPM Kabupaten Pacitan. Kalau kami ada salah mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Afan saya kembalikan Pak Wahyu. Siap. Aturan tulis atas bantuannya terkait evaluasi dasar ini. Mungkin dari BPBD Provinsi Jawa Timur, apakah ada penyampaian atas evaluasi capaian Kabupaten Pacitan? Mas Firset? Karena mungkin BPBD mungkin masih belum ada di tempat. Mungkin apakah dari Kabupaten Pacitan sendiri mungkin ada pertanyaan, masukan, saran? Monggo. Mas Ayu, terima kasih ya. Ini kita sudah lengkap berkumpul di sini, sudah mendengarkan hasil report laporan triwulan 1 yang kemarin ya. Ya, terima kasih tadi sudah dicatat semua. Ini damkar belum ya? Damkar belum, ini pasukannya banyak ini menunggu evaluasi damkar. Nah, itu satu. Kemudian untuk yang lainnya, ya memang ada yang karena efisiensi menjadi nol, memang anggaran belum ada LPU ya, tidak ada memang ya. Tapi berharap diadakan ya dari Prof. Ya kok di iya ya ada mikir menurut memang anggaran rumahnya ya nol karena tidak akan dinolkan kemarin. Terus gue tadi pikir wah nih. Iya, saya ngerti pasang anggarannya yang mana. Dan dipikati lagi ya, intinya dengan evaluasi ternyata anggaran mau itu benar, katanya nanti Mbak PU ya, atau pimpinan gimana caranya yang didakok itu mesti. Kemudian dari pendidikan apa Mbak? Oh nambah hibah, karena banyak di SPM. Sama capaian satu ya, capaian sama ya itu nanti dievaluasi. Pak Wawan nanti yang akan makasih. Dari Jimukas Mbak? Jadi untuk kan satuannya itu paket nih Bu, kemarin kan ada kesalahan sistem ya, jadi satuannya itu dikirim paket. Oh satuannya memang nano Pak Mas Bayu salah ya, satuannya dulu bukan, sekarang jadi paket ya nanti diubah, Nanti diperbaiki terus dengan anggaran. Kalau anggaran untuk kita itu seperti kata Bu tadi ya, untuk obat itu kan belum bisa masuk ke indikator, jadi belum bisa digabungkan. Untuk obat di beberapa yang masuk di super kegiatan, yang lain yang di luar 12 indikator itu memang kita belum masukkan. Karena memang di Kemendagrinya sendiri itu kan cuma 12 indikator ya yang masuk di SPM. Jadi untuk obat dan di super kegiatan lain memang belum dimasukkan untuk anggaran. Terus untuk nasional ya itu belum masuk semua Mas Bayu. Oke. Dan untuk tenaga nanti insya Allah kami akan lengkapi. Kemarin mungkin ada beberapa yang belum di SDM-nya belum dimasukkan. SDM tenaga belum dilengkapi, oke nanti dilengkapi. Ya, dari PU Mbak, tadi responnya gimana setelah
paketnya memang belum ada. Awalnya nol. Iya, memang banyak yang apa jenis karena efisiensi kemarin terdampak efisiensi, jadi masih apa paketnya masih dihentikan dulu. Oh, paket masih dihentikan Mas Ayu. Jadi Iya. Nah, tetap Karena nanti memang ada pelayanan ya. instruksi dari Oh, ada instruksi ya. Dari Dinsos, Rikon. Bukan target kayak rujukan penelusuran itu kan penelusuran itu kan lebih rendah daripada target yang lain. Soalnya kan kemarin itu buatnya itu per triwulan, nggak langsung 1 tahun. Oke, targetnya tadi terlalu rendah. Nanti untuk penelusuran akan dinaikkan. Ya. Satpol terkait dengan target tadi. Target masih terlalu rendah dibanding dengan luas wilayah. Oh, tapi ya ada juga nih. Kalau di Pacitan ini, Kalau di Pacitan karena kondusif, jadi untuk penegakan perdanya itu tidak ada sampai terdampak seperti itu. Perdanya sudah tegak berdiri. waktu hukum contohnya gitu ya. Taat hukum. Taat hukum. Oke. Mas Wahyu mungkin bisa dicontohkan ya penentuan target Rantigung itu loh. Ya warganya itu. Kalau di Surabaya mungkin ya mungkin kota daerah-daerah yang mirip Pacitan gitu bisa dicontohkan kabupaten-kabupaten. Jadi penelitiannya kita mungkin Ya. ya Saya kira karena monggo itu tentu itu mungkin silakan dijelaskan di permasalahan ini bahwa memang di Kabupaten Pacitan adalah kabupaten yang damai sehingga capaian target yang dilakukan terlalu tinggi. dapat kamu Oke. Siapa yang belum ya? Perkim, Rikon, baik. sudah sesuai ya, Bu. Sudah sesuai. Aman damai. Permintaan besok mau ke Surabaya itu masih penjelasan dari Bapak Dirjen Imron. 3 juta rumah. 3 juta rumah. MPR. Yang lainnya PMD, Posyandu. Wah ini. Pak Wahyu, Aduh, bingung loh. kami dari Dinas PMD Pak Wahyu. Ini nanti mungkin saya klarifikasi tapi ya boleh dijawab, boleh tidak dijawab. Jadi kami dari Dinas PMD kebetulan kami juga selaku tim pembina Posyandu. Di mana Posyandu sekarang ini konsepnya adalah 6 bidang urusan atau 6 bidang layanan. Tidak hanya bidang kesehatan Pak Wahyu. Mengenai provinsi juga ini sudah memahami, mempelajari, mungkin bahkan kami juga nanti minta semacam arahan petunjuk. Karena kami yang sudah yang ada di Kabupaten Pacitan ini tim pembina Posyandu Kabupaten dengan tim pelaksana SPM Kabupaten ini kami juga sudah menyatu, sudah kayak telepati berpelukan seperti itu. Jadi kami pengen eksekusi nanti di lapangan itu seperti apa. Tadi kami sudah berusaha apa yang disampaikan Pak Wahyu, Pak Afan terkait indikator-indikator ya yang seharusnya dilayani terus kemudian mendapatkan pelayanan itu kami sudah tahu nanti gambarannya Posyandu di desa itu nanti seperti apa nanti terkait pelayanan, tentu terkait administrasi. Karena capaian SPM yang ada di Kabupaten Pacitan itu juga representasi dari capaian-capaian 6 bidang yang ada di desa kelurahan. Kami berharap ngeten Pak Wahyu, makanya tidak usah dijawab. Mungkin pemerintah provinsi dalam hal ini selaku tim pembina Posyandu provinsi ini juga memberikan semacam advice bagi kami supaya nanti kami juga mudah untuk memberikan pembinaan pada tim pembina Posyandu kecamatan, termasuk tim pembantu tim pembina Posyandu desa kelurahan. Termasuk nanti bagaimana nanti
pengampu SPM ini nanti membuat administrasi pelayanan di posyandu ini seperti apa? Ini kami juga butuh advice atau mungkin arahan dari provinsi. Tapi tidak usah dijawab sekarang Pak Wahyu. Ya mungkin nanti sebagai bahan nanti bisa menjadi PR dari tim pembina posyandu yang ada di provinsi Jawa Timur. Itu Pak Wahyu. Terima kasih ya. Sehat selalu Pak Wahyu. Siap, Bapak akan kami teruskan kepada tim dari DPMD-nya sebagai induk pembina posyandu di Kabupaten. Sebenarnya seharusnya sudah ada program, mungkin karena masih proses penyempurnaan sehingga belum disosialisasikan kepada pemerintah kabupaten kota. Kalau mau tahu lagunya Pak Seswoyo itu sekarang lagunya begini, mau dibawa posyandu ini. Ingat lagu itu ya kalau mau susul. Iya Bu. Mungkin gini Bu, ini saya menambahkan sedikit tentang posyandu. Mungkin kalau posyandu ini kan rencananya kan nanti di 2026 ya Bu ya. Mungkin di situ dalam aplikasinya mungkin itu lagi kemarin hasilnya kan di 2025 ya Bu ya. Rencananya kan mau dimasukkan di 2025. Ternyata untuk yang posyandu itu nanti mungkin rencananya akan dimasukkan di 2026 karena kalau dalam segi SPM itu mungkin lebih pada kesehatan ya Bu ya posyandu itu ya. Cuman sekarang itu di posyandu itu sudah ada yang namanya di sekolah rakyat juga sudah ada ya Bu di pendidikan, kemudian di bencana kemarin juga ada dimasukkan karena bencana itu yang pertamanya itu adanya di desa-desa ya Bu ya. Jadi semuanya itu masuknya di situ gitu. Cuman mungkin nanti penyempurnaannya itu mungkin nanti bisa dimasukkan dalam aplikasi di SPM itu. Mungkin kemarin itu sudah ada yang sudah koordinasi ya Bu ya di tingkat provinsi. Cuman masih nanti nunggu hasil dari finalnya gitu Bu ya. Mungkin nanti yang dari Bapak dari untuk yang posyandu mungkin nanti kita akan infokan kembali Bapak. Dan pasti kami akan segera untuk menge-share untuk semuanya. Mungkin itu aja Bapak Ibu dari Kabupaten Pacitan. Untuk damkar Pak Wahyu, coba ini mumpung para teknisi damkar hadir di sini, monggo diberikan arahan. Tadi belum dicek. Monggo Bu. Monggo Bu. Jadi Mas Wahyu tamu damkar Pacitan. Ada nggak evaluasi? Bu, kemana? Yang damkar tadi belum Mas. Yang damkar belum dievaluasi sampean. Oh, damkar siap. Pasti tak tahu B. Tak tahu mana ini. Mohon izin, mungkin terkait dari pelaporan di DPR sendiri, di mana dilaporkan bahwa target pada setahun ini adalah 114 gitu. Itu apakah memang dari target setahun ini apakah memang ditargetkan hanya 114? Jika memang dari rata-rata adanya kejadian kebakaran itu sekitaran 100-an, monggo mungkin tidak perlu direvisi untuk, sedangkan untuk respon timnya ini dari 114 ini
Untuk respondennya ada 19. Berarti dari 19 layanan ini FJP dari 100 layanan ya, 6 orang. Mungkin untuk mengejar respon time ini bisa dilakukan melalui adanya penggerakan tim rescue atau tim redguard. Biasanya jika memang dari fasilitas pemadam kebakarannya masih belum bisa memenuhi untuk keseluruhan wilayah di kita, mungkin bisa melalui redguard biasanya. Itu yang biasanya dilakukan oleh pemerintah kabupaten lain untuk mengantisipasi adanya pemenuhan tingkat respon time 15 menit ini. Karena memang kalau dilihat dari segi anggaran tidak mungkin atau tiap kabupaten kita mungkin akan kesulitan untuk mengalokasikan pengadaan mobil kebakaran tersebut. Atau mungkin bisa juga melalui CSR dari perusahaan atau perjanjian kerjasama dengan pemerintah kabupaten sekitar ketika ada kebakaran di lokasi yang berdekatan. Gitu loh. Jadi jika dilihat dari pelaporannya mungkin tidak terlalu detail dan adanya kesalahan pada saat pengisian. Tinggal bagaimana untuk mencapai target yang sudah disepakati. Oke, ini ada informasi nanti akan ada PKS dengan Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Ponorogo, Wonogiri untuk perbatasan ya, karena memang kebakaran di wilayah pelosok itu malah kadang lebih dekat dengan kabupaten tetangga. Kita akan PKS nanti. Siap. Tunggu. Juga dijelaskan juga untuk meningkatkan datanya itu silakan dijelaskan juga di permasalahannya. Karena itu ada poin-poin penting yang bisa diangkat untuk menjadi kebijakan pemerintah pusat. Oke, itu aja ya untuk indikator dampak. Sampun, Mas ya. Sampun Pak, Mas Wahyu Pak. Ini kebetulan ada Mbak Resti dari DPRKP sama Mas Reno. Apakah ada masukan atas evaluasi pelaporan triwulan 1 untuk Kabupaten Pacitan? Halo Mas Reno. Atau Mbak Resti, apakah ada masukan? Tidaknya pemadam kebakaran. Kalau pemadam kebakaran itu memadamkan api. Kalau kamu membakar hati. Oh, ternyata belum ada tambahan, mohon izin. Apakah dan Mbak Resti sepertinya belum ada juga tambahan. Untuk pemerintah Kabupaten Pacitan, sebenarnya bagaimana? Apakah ada lagi yang perlu disampaikan atau kurang puas? Monggo.
Wahyu sampun. Halo Mas. Revisi sesuai dengan arahan tadi ya. Aduh, Oh, ini Mbak Resti. sini agak susah, mungkin ada yang perlu ditanyakan mungkin ya. Ini kebetulan dari Suaranya juga agak apa kecil gitu. Mbak Resti dari apa, dinas apa ini? Mohon maaf nggak dengar. Ya dari PU Bu, dari PU Bu dia. Beliaunya dari PU Bu Resti. Tidak ada pertanyaan Pak Afan. Campur. Iya, mungkin Maaf yang nggak lainnya dengar. mungkin ini kebetulan Bu Resti ada. Kenapa Bu? Oh, mungkin anunya mungkin jaringannya Bu Resti. Aku nggak dengar ini. Mungkin Bapak Ibu dari dari instansi lain mungkin bisa menyampaikan apa unek-uneknya mumpung kami ada yang sudah hadir, mungkin ada yang berhalangan juga sih. Tapi nggak apa-apa Bu, nanti kami akan catat dan akan kami masukin. Kalau misalnya PD-nya nggak ada, nanti bisa kita usulkan juga Pak. Masukkan, kirim ke mereka juga. Mungkin mumpung ada kita, mungkin ada yang masih belum paham, Bapak Ibu dari Pacitan mungkin bisa menyampaikannya pada kami. Gitu. Pendidikan sampun juga sampun, daftar sampun, Kalikum sampun, PU sampun, kebetulan sampun paham semua Pak Afan. Oh, iya Bu, siap. Tinggal revisi. Mungkin gini Bu, kebetulan tadi kan yang ngomongin sama Mas Wahyu itu kan tadi masalah dalam aplikasinya. Mungkin nanti dengan setelah acaranya selesai ini, Bapak Ibu yang sudah tadi dijelasin Mas Wahyu, anak kekurangannya dalam aplikasinya itu monggo untuk diperbaiki nih Bapak Ibu ya. Mumpung ada waktu dan tadi saya sempat juga lihat itu ada SK-nya yang belum ya Bu ya, SK timnya belum ya Bu ya. Mungkin dalam proses atau gimana ya silakan Ibu untuk secepatnya, dan yang lain-lainnya itu teman-teman yang belum bisa mengerti terus misalnya ada yang kurang nggak ngerti, nggak apa-apa Bu, monggo kami akan WA aja kepada kami atau telepon pada kami akan siap membantu Bapak Ibu yang ada di kabupaten kota. Mungkin itu aja Bu kalau dari saya Bu. Pak Afan, kalau target tadi itu masih rendah karena mereka sebagian ada yang ngira hanya per tribulan, tidak 1 tahun. Oh iya ya. Nanti ya Iya Bu. kiranya setahun Pak targetnya. Iya. Ya memang saya 4 hari juga lihat dari SPM-nya yang N-1 itu ya. Terus kemudian setelah lanjut itu di tahun ini malah tambah turun gitu. Akhirnya kan kelihatannya kan tambah turun. Ya mungkin kalau tadi saya sempat baca itu kan adanya efisiensi ya Bu ya. Iya, Efisiensi. Arahannya yuk dono targetmu nek duit wis ono ya Iya ya Bu. Nekat malah ini capek ora tercapai ya toh. Iya. Tapi memang pengertiannya dikira tribulan, ternyata ya harus tahun akumulasi ya. Oke. Ya. Iya Bu. Ya Bu, mungkin nanti bisa diperbaikin lah Bu, mumpung masih ada waktu. Saya harap nanti ini dengan adanya asistensi seperti ini, mungkin kedepannya bisa kota itu lebih bagus lagi ya Bu ya. Karena biar Pak Anu juga ya Bu. Mungkin Mas Wahyu yang dalam ya Bu, dalam. Mencari solusi untuk pelatihan evakuasi yang tidak perlu anggaran itu gimana caranya? Oh. Tapi ada itu loh. Iso pelatihan orang bodoh lah iso ya jane. Iya. Sebenarnya bisa sih Bu. Kalau misalnya dengan adanya ya mudah-mudahan kemarin kan kita sudah juga ngomong ya Bu di kabupaten kota. Bahwasanya dengan adanya kita efisiensi, dengan adanya Inbes tentang
pengefisiensian. Jadi mungkin kita kan juga berkurang juga anggarannya. Mungkin dengan ini mungkin bisa kabupaten kota itu bisa melakukan dengan hal dalam kerjasama. Mungkin itu bisa juga dimasukkan nih Mas Wahyu ya. Kalau misalnya kerjasama itu kan bisa kan Mas Wahyu. Nah, misalnya ada kerjasama kan harus saling menguntungkan Bu antara kedua belah pihak. Kebetulan adanya di biro pemerintahan juga kan kalau di sini biro pemerintahan sih Bu. Kalau di sana mungkin di Tapang kerjasamanya. Saya tidak tahu kalau di sana kerjasamanya ada di mana. Nah, kalau di provinsi adanya di biro pemerintahan. Jadi mungkin itu dengan adanya itu bisa bisa melakukan kegiatan kerjasama itu Bu untuk mengefisiensikan anggaran yang itu Bu. Gitu Bu. Sampun kapan? Mas Wahyu. Ya, terkait itu tadi sebenarnya dari BPWD sendiri mempunyai kerjasama dengan ada dana dari NGO, dari tim siap siaga bencana. Cuman saya kurang tahu prosesnya apakah untuk keseluruhan kap kota atau hanya sampling di beberapa kap kota saja. Karena kebetulan kemarin itu ada di Tulungagung terkait tim siap siaga bencana terkait NGO. Cuman nanti lebih pastinya untuk NGO ini sendiri dananya apakah dibutuhkan untuk keseluruhan atau bagaimana, nanti coba saya cari tahu lebih dalam terkait itu. Karena alhamdulillah belum ada pertanyaan lebih lanjut. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan yang saya lakukan. Terima kasih untuk tim SPM Kabupaten Pacitan dan teman-teman dari provinsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Bu ya. Izin Bu. Saya izin live dulu Bu ya. Ya, izin.